Apa yang ada di benak kalian jika ada suatu negara melegalkan kurikulum sekolahnya untuk ikut berperang melawan sebuah negara? Ini beneran terjadi guys. Anak-anak SMA di Rusia sudah diajari cara untuk mengoperasikan drone militer. Yang dimana di tahun 2023 di bulan November, Rusia mengumumkan akan memulai kembali latihan militer ala Soviet kepada anak-anak sekolah seiring berlanjutnya serangan Rusia ke Ukraina. Jadi anak-anak 15-17 tahun akan mempelajari kursus drone. Jadi dengan secara gamblang, Rusia sedang mempersiapkan warganya secara sistematis untuk menghadapi kemungkinan terjadinya konfrontasi dengan musuh dari usia remaja. Loh, emang boleh gitu bang? Apakah itu sebuah tindakan legal? Bahkan warga yang masih usia remaja untuk ikut berperang, ini tuh gak termasuk kejahatan internasional. Harusnya dikenakan sanksi dong bang. Terus siapa yang berhak melarang kegiatan seperti ini? And yes, ini adalah sebuah tindakan kejahatan internasional, dan yang bisa melakukan sanksi tersebut adalah PBB, yang dimana konteksnya Rusia sendiri mendatangani undang-undang yang disahkan CRC di tahun 1989. Lalu Rusia sendiri juga yang melanggar undang-undang tersebut. Loh bang, kok Rusia nggak diadili? Seharusnya PBB harus lebih tegas dong. Ini kan sangkut pautnya sama nyawa bang. Kita harus ganyang Rusia. Boykot produk Rusia sekarang juga. Usir antek-antek wisatawan di Bali. Hidup Jokowi. Halo semua, perkenalkan gue Basyers, dan di channel YouTube ini gue khususkan untuk membahas apa saja yang lagi hot dan lagi viral di internet, dan gue membuka ruang diskusi. Jadi bagi kalian yang ekspertis di bidangnya, silahkan kritisi gue di kolom komentar. Oke, kembali ke topik. Jadi seperti opening yang baru gue jelaskan tadi, bahwa Rusia sudah memberlakukan kurikulum di sekolahnya untuk mempelajari drone basisnya dari militer. Yang tadinya di tahun 2022, sejak 24 Februari di Moskow, Rusia telah menggiatkan kampanye besar-besaran untuk meningkatkan semangat patriotisme di sekolah untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina. Lalu di tahun 2023 tercetuslah kurikulum drone militer tersebut, hingga pada akhirnya di tahun 2024 PBB melalui rapat di Jenewa, Switzerland. Dalam rapatnya yang bisa gue lansir dari AP News, bahwa PBB yang berfokus pada hak asasi anak-anak mendesak Rusia untuk mencegah upaya merevisi kurikulum sekolah dan buku teks agar mencerminkan agenda politik dan militer pemerintah, termasuk terkait perang di Ukraina. Jadi bisa gue sederhanakan di sini ya guys ya. Kalau PBB itu tahu gerak-gerik dari Rusia yang melanggar konstitusi awal Undang-Undang CRC tahun 1989, yang dimana Rusia mengajarkan pengoperasian drone kepada anak-anak SMA, kesannya mungkin patriotik ya. Tapi kalau kita buka di pasal 19 Konvensi Hak Anak-anak, yang dimana negara wajib melindungi anak-anak dari kekerasan fisik dan mental. Sekarang kita berpikir bersama dulu guys. Ngajarin remaja strategi militer, pengintaian, dan juga pengoperasian senjata-senjata perang. Yang jadi pertanyaan gue adalah, apakah Gen Alpha di sana nggak stres ya? Terus juga nggak ngeluh guys, nggak bisa main Genshin Impact ataupun ngedate sambil ngopi di Starbucks. Aku bosan berkutat dengan Lalu nih, kalau kita bicara eksploitasi ekonomi, nah ini masuknya di pasal 32 guys. Kalau anak-anak diajak kerja di pabrik drone, ya ini mungkin magang biasa doang, tapi ini bagian dari pembentukan mesin perang guys. Anak-anak dijadiin mesin pertahanan. Dan coba kalian pikir, apakah ini termasuk eksploitasi? Dan yang paling fatal menurut gue, di pasal 38, di situ tertulis negara tidak boleh merekrut anak di bawah 15 tahun ke militer. Rusia ini mungkin ngeles ya di beberapa media yang mengatakan ini cuma edukasi, tapi ini bisa menjadi pembiasaan sistematis guys. Yang bener aja masukin pelajaran drone militer ke sekolah itu bukan pengenalan teknologi, tapi itu rekrutmen militer sejak dini. Dan di sini gue melansir dari MSN, remaja hingga usia 15 tahun diundang untuk bekerja di pabrik. Menurut video tersebut, sebagian besar dari mereka berasal dari sekolah teknik terdekat. Pejabat pertahanan Eropa percaya bahwa dengan meningkatnya produksi, Rusia berencana menggunakan ribuan drone kamikaze murah setiap malam dalam serangan ke Ukraina. Penggunaan cat hitam diduga menunjukkan kecenderungan untuk memberikan serangan di saat malam hari.
что он эффективный и высокоточный, но куда важнее, что плюс к этому он еще простой, дешевый и потому массовый. Вы только посмотрите на размах этого производства. Огромные светлые цеха, в которых можно заблудиться. По площадям этот завод не уступает авиационным. Сотни станков, тысячи работников, и куда ни глянь, кругом молодежь. Мальчишки и девчонки и работают здесь, и здесь же учатся. В колледже, созданном теми же людьми, кто организовал производство гераний. Школьников они приглашают сюда. Jadi guys, ini tuh gila banget. Seperti kita tahu ya, Rusia itu bagian dari PBB dan juga menjadi bagian pembentukan dari PBB tersebut yang tujuannya untuk mencegah terjadinya perang dunia ketiga. Tapi Rusia sendiri yang menginisiasi untuk menciptakan perang dunia tersebut. Kalau kita tarik sejarah sedikit ya guys ya, mengapa Ukraina dan juga Rusia bisa berperang seperti sekarang ini guys? Ini tuh berawal dari runtuhnya Uni Soviet menjadi Rusia dan juga Ukraina. Secara Ukraina ini sudah menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan juga serta berbudaya dan memiliki ekonomi tersendiri. Jadi perhatikan dulu ya teman-teman, Uni Soviet itu, Ukraina dan Rusia dulunya satu. Jadi vibes imperialisme itu sangat amat kental. Lalu mengkerucut kepada ketidaksetujuan Putin jika Ukraina bergabung dengan blok barat. Jika Ukraina bergabung dengan blok barat, rakyat Rusia bisa nuntut yang serupa. Dan hal ini nggak bagus untuk rezim si Putin, karena kehilangan Ukraina bakal menjadi dianggap simbol jatuhnya kekaisaran Rusia. Lah, terus kenapa bang? Ukraina kan udah merdeka di tahun 91. Jadi dia bebas dong untuk menentukan mau pilih siapa, mau bergabung kemana, mau ke blok barat, mau klaim jadi orang Asia. Kan itu terserah dia lah. Kenapa Rusia yang ribet? Oke, di sini gue bakal jelasin sesederhana mungkin ya. Dari beberapa referensi yang gue baca dan gue pelajari, gue bakal membagi ini menjadi 3 kesimpulan. Yang pertama, jika Ukraina sukses menjadi bagian dari blok barat, maka narasi Rusia sebagai pusat dunia Slavia bakalan hancur lebur. Lalu yang kedua, tokoh imperialis seperti Putin bakalan tercoreng dari sejarah geopolitik Rusia. Dan yang terakhir, kontrol geopolitik Rusia di kawasan near abroad seperti Georgia, Belarusia, Latvia, Kazakhstan, Amerika, dan juga Ukraina akan melemah. Tetapi nanya pendapat gue ya, bagaimana dengan pendapat lu semua? Lu bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk kritisi gue di kolom komentar. Biar yang bagi pertama kali datang ke channel YouTube ini bisa mendapatkan manfaatnya dan membaca komentar kalian di kolom komentar. Jadi berkomentar yang baik, berwawasan, dan juga menginspirasi. Jadi gini dulu aja videonya. Gue Basyir, sign out. Bye-bye semuanya. Jadi gini ya, yang mungkin bisa mengakhiri perang Rusia Ukraina ini, menurut gue, itu adalah negara yang suka ikut campur urusan negara lain. Siapa lagi kalau bukan Amerika? Dan satu negara lagi nih ya, yang powerful banget dan yang bisa menghentikan peperangan dan juga perpecahan ini, gue masih ragu, tapi gue punya clue-nya yang kuat. Nih gue tunjukin clue-nya siapa.